Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka an tajma'ana ma'al ladzina ma'al nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin fil jannati firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah, pada jamaah salat subuh, sebagaimana hal yang sudah kita tahu bersama bahwa kita memiliki musuh abadi. Kita memiliki musuh yang akan terus-menerus merongrong, merusak, dan akan terus berusaha untuk menggelincirkan langkah kaki kita hingga tersesat, dan dia ingin memperbanyak kawan-kawannya kelak di neraka. Musuh kita yang satu ini musuh yang sudah ada bahkan berhasil membuat nenek kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tergelincir daripada surga. Maka saudaraku yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat di Al-Quran, bahkan banyak dalam ayat-ayat yang lain, memperingatkan kita akan tipuan-tipuan dari musuh yang sangat berbahaya yang satu ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semisal dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, siapapun manusianya, pokoknya sekalian manusia, makanlah olehmu di muka bumi ini segala sesuatu yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh nyata bagimu. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa saudaraku? Syaitan itu membuat langkah dalam kehidupan. Jadi seseorang kalau tidak jeli dalam memperhatikan setiap ajakan dan langkah yang telah dibuat oleh syaitan, kemungkinan besar dia akan terjatuh dan terikuti. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 208, tadi 168, sekarang 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam secara keseluruhan, kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia merupakan musuh nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan adalah musuhnya nyata. Jadi lagi dan lagi Allah dengan redaksi yang sama mengingatkan kita bahwa jangan terikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan membuat langkah dalam kehidupan. Dia membuat list, membuat jadwal, ya. Dia membuat perencanaan yang sangat matang, strategis sekali. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 142. Wa minal an'ami hamulatan wa farashan kulu mimma razaqakumullah. Makanlah olehmu dari rezeki yang telah Allah berikan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lagi-lagi Allah tutup dengan ayat, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia merupakan musuh nyata bagimu. 3 ayat berbicara akan peringatan bagi kita supaya tidak terikuti langkah syaitan. 2 diantaranya berbicara masalah makanan. 1 diantaranya berbicara masalah jangan mengikuti syahwat. Masuklah dalam agama Islam secara kafah. Jadi syaitan kemungkinan diantara perencanaannya paling gampang, orang-orang yang diajak untuk mengikuti langkahnya adalah mereka yang 2. 1 yang tidak menjaga makanan, atau yang suka memakan sesuatu yang syubhat minimal, belum jatuh ke haram tapi sudah syubhat. Nah ini, apalagi yang haram jelas, itu paling gampang diajak oleh syaitan untuk berbuat maksiat.
Yang kedua, mereka yang mengikuti syahwat, tidak masuk dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, masih kong kalingkong, masih mikir-mikir, masih sami'na wa pikir-pikirna. Ini tipe-tipe seperti ini paling gampang digoda syaitan. Saya ulangi, yang paling gampang digoda syaitan dua tipe manusia. Manusia yang pengikut syubhat, yaitu makanan-makanan yang tidak dijaga. Yang kedua, manusia yang mengikuti syahwat. Atau pada diri manusia itu ada dua-duanya. Pada diri dia seorang manusia ada dua-duanya. Dia syubhat makanannya ada, syahwat pikirannya, syahwat nafsunya juga ada. Nah, ini paling gampang digoda oleh syaitan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kami coba mengangkat tiga hal cara kita berlindung. Cara kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari perencanaan-perencanaan syaitan keseharian kita. Ada banyak pastinya, tetapi kami coba mengangkat tiga hal saja yang mungkin sudah pernah kita dengar ataupun boleh jadi belum kita dengar, belum kita tahu, ataupun kita sudah tahu tapi jarang mempraktekannya. Jadi kami ingin coba mengupas kembali tiga hal ini agar sama-sama kita menjadi tazkirah bagi kita semua, menjadi semacam murojaah bagi yang sudah mendengar, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita amalkan. Ini tiga hal agar kita terbebas dari godaan syaitan. Yang pertama, dawamkan atau continue melakukan sholat duha minimal 4 rakaat. Kita tahu minimal 2 rakaat sholat duha minimal. Tapi kalau kita melakukan 4 rakaat, terdapat dalam suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala ibna Adam salli li 4 rakaat awalan nahar akfika akhirahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, yaitu solat duha yang dimaksud. Solatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitab beliau At-Tasil li Ta'wil At-Tanzil Juz' Amma fi Su'al wal Jawab, berkata bahwa sanad hadis ini hasan. Jadi hadis ini Allah memberikan kabar gembira kepada kita, siapapun yang sholat duha 4 rakaat, maka nanti di sisa daripada harinya itu Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga dari apa? Dari godaan syaitan. Dari apa? Dari mara bahaya. Allah akan mencukupinya, mencukupi rizkinya, mencukupi kebaikannya. Allah akan menjaga supaya dia tidak tergelincir dalam kemaksiatan. Dan diperkuat dengan hadis yang lain, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Masihlah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah. Mendekati dengan Allah, pendekatan. Tapi dengan cara apa? Dengan nawafil, dengan solat-solat nafilah. Solat wajib, alhamdulillah lancar. Solat nafilahnya juga ada. Dengan solat nafilah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya, hingga Allah cinta kepada si hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah jatuh cinta kepada si hamba itu, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia dengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan pada pandangan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtishu biha wa rijalu allati yamshi biha, pada tangan yang dia menggenggam dan pada kaki yang dia berjalan. Apa artinya? Artinya adalah Allah menjaga telinganya tidak jatuh dalam maksiat, sehingga dia tidak mendengar yang haram. Kalaupun dengar, mudah baginya untuk cepat menutup telinga ataupun berpaling. Mudah baginya Allah jaga matanya, tidak melihat yang haram. Melihat yang haram, istighfar, astagfirullah. Mudah tangannya untuk tidak mengambil yang haram, dan kakinya juga demikian. Ini. Jadi dengan sholat sunnah
duha 4 rakaat, maka nanti di penghujung siang ataupun sisa daripada hari itu Allah akan jaga, termasuk juga Allah menjaga dia supaya tidak jatuh dalam godaan syaitan. Seandainya pun dia melakukan maksiat di siang hari, misal di sore hari, sisa daripada siang hari, Allah akan mempermudah baginya pengampunan. Allah akan membuat hatinya itu cepat untuk taubat. Allah akan membuat hatinya itu cepat merasakan. Nah, ini diantara faedah pertama, cara kita berlindung daripada syaitan, solat duha 4 rakaat. Dawamkan ikhwah. Setiap hari usahakan. Jangan putus dan rasakan manfaatnya setiap hari. Ya, ini. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan untuk anak kecil. Ya, meminta perlindungan untuk anak kecil. Terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran, istri Imran ketika melahirkan Maryam, dia berkata dalam Al-Quran, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohonkan perlindungan, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau ya Allah daripada setan yang terkutuk. Ya, ini. Maka bagi kita yang seorang ayah dan ibu yang diberikan oleh Allah anak, mintalah setiap harinya perlindungan kepada Allah atas anak-anak kita. Kecup kepalanya, bacakan doa, ya, bacakan isti'adah. Mintalah ya Allah tolong lindungi dia, ya Allah jagalah dia, ya Allah jauhkan dia dari penyakit ain, dari sihir, dari gangguan syaitan itu setiap hari. Nah, di antara amalan yang bisa kita lakukan apabila telah datang malam hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail," apabila datang gelap malam, sore hari, "au amsaitum," ataupun engkau berada di waktu sore hari, "fakuffu sibyanakum," maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah. "Fa inna syayatina tantashiru hina idzin," karena syaitan pada waktu sore yang sudah gelap itu, pada waktu itu syaitan berkeliaran, bertebaran di muka bumi ini. "Fa idza dhahaba sa'atan minal laili fahalluhum," jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, dalam tanda petik waktu Isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Jadi anak-anak, kalau sudah waktu sore yang dimaksudkan adalah waktu yang sudah gelap, waktu maghrib, anak-anak bawa masuk ke rumah. Ya, jangan lagi berkeliaran di jalan-jalan, jangan lagi main-main. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di situ banyak syaitan sedang berkeliaran, syaitan sedang bertebaran. Syaitan ingin mencelakai anak-anak Bani Adam, manusia dan keturunan-keturunannya. Ini maka bawa masuk anak-anak ke rumah. Kalau sudah waktu Isya, maka lepaskan, ya tidak masalah lagi. Kenapa? Ini kita kembali melanjutkan hadis Rasulullah. Fa idza dhahaba sa'atun, dan apabila telah berlalu sa'atun minal lail, berlalu waktu malam ataupun waktu Isya, fahalluha, maka lepaskanlah mereka lagi. Wa aghliqul abwab, hendaklah kalian menutup pintu, tutup pintu rumah, tutup pintu jendela. Wadhkuru ismallah, dan ketika menutup pintu rumah, pintu jendela, pintu apapun di rumah kita, baca bismillah. Bismillah tutup. Jendela bismillah tutup. Tutup apapun. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya syaitan tidak membuka pintu yang tertutup. Hadis Sahihaini, Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, coba kita lihat Nabi begitu tegas dan begitu detail membahasakan kepada kita agar berlindung dari syaitan, terutama di waktu malam. Berarti di sini bermakna bahwa syaitan malam hari akan memasuki rumah yang tidak ditutup pintu dengan membaca bismillah. Kalau cuma sekedar tutup, bisa saja dia masuk. Bisa, atas izin Allah pastinya. Tapi baca bismillah. Karena dengan izin Allah, begitu kita baca bismillah, Allah akan membuat pintu itu tidak bisa ditembus oleh syaitan.
Tutup juga tempat-tempat air, tempat makanan, pintu jendela rumah dan sebagainya. Nah, ini diantara sunnah yang mesti kita lakukan di malam hari. Bawa anak-anak masuk di waktu maghrib, kemudian malam hari tutup pintu, jendela dan semua dengan menyebut bismillah. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, mengucapkan zikir ketika kendaraan tergelincir. Ini sering ini. Mengucapkan zikir ketika terpeleset, kendaraan tergelincir, jatuh, tersandung ataupun apapun itu. Nah, ini. Dari Abul Malih, dari seseorang dia berkata, aku pernah diboncengi Nabi SAW. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah dibonceng oleh Nabi SAW, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku pun mengatakan, celakalah syaitan, celakalah setan. Namun Nabi SAW menyanggah ucapanku tadi dan beliau berkata, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dzalik ta'adhama hatta yakun mithlal bait. Karena kalau kamu mengucapkan kalimat itu, syaitan itu akan membesar hingga dia menjadi sebesar rumah. Dia akan sombong dan membesar hingga dia membesar sebesar rumah. Wa yaqul biquwwati wa yaqula biquwwati, dan syaitan itu dengan sombong akan mengatakan, gara-gara kekuatanku ini pasti aku, karena kekuatanku maka mereka tergelincir. Nah, ini syaitan jadi senang dia. Walakin qul, tetapi hendaklah kamu mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah, bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik, karena sesungguhnya apabila engkau mengucapkan kalimat itu, tasaghara hatta yakun mithlal dzubab, dia akan menjadi kecil hingga menjadi sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafidz At-Tahir mengatakan hadis ini sanad sahih, ya, bersanad sahih. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, kita sering dalam kehidupan sebenarnya ketika tersandung, ya, ada manusia yang karena terbiasa, dia Allah bisa karena biasa orang bilang. Ketika tersandung, dia akan mengucapkan berbagai jenis hewan. Nah, ini. Mungkin dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang latah, yang lucu, ataupun yang kasar. Dan kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, syaitan menjadi senang. Syaitan menjadi senang. Nah, oleh karena itu, Nabi berpesan kepada kita, jangan ucap kalimat tadi, tetapi ucapkanlah bismillah aja udah. Tergelincir, bismillah. Kesandung, bismillah. Ataupun berjalan hingga terjatuh, bismillah. Kalau kita ucapkan kalimat tersebut, apa kata Rasulullah? Syaitan menjadi kecil hingga dia menjadi lalat. Seukuran lalat maksudnya. Tidak seperti tadi yang pertama, dia menjadi besar dan dia akan menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ikhwani wa akhwati, ini 3 hal yang bisa kita kupas pada kesempatan kajian subuh hari ini. Cara berlindung dari syaitan: 1, apa? Salat duha 4 rakaat. 2, menutup pintu, menutup jendela di malam hari, memasukkan anak-anak di waktu maghrib ke dalam rumah, dan jangan lupa setiap kali menutup pintu jendela membaca bismillah. Dan yang ketiga, apabila tergelincir, apabila terjatuh, tersandung, maka ucapkanlah bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.